Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen dari Jakarta. Saya adalah seorang upasaka. Ya. Upasaka adalah umat Buddha yang telah mengambil 5 sila. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Sutra Ikrar Agung Bodhisattva Sitigarbha ya. Jadi sebelumnya Sang Buddha Sakyamuni telah menceritakan kisah kedua masa lampau Bodhisattva Sitigarbha, di mana beliau pernah terlahir sebagai seorang wanita Brahmana. Ya. Ibunya tidak percaya pada tiga permata dan sering menghina tiga permata ya. Sehingga setelah ibunya meninggal, ibunya jatuh ke alam neraka Avici. Dan wanita Brahmana ini ingin mengetahui di mana keberadaan ibunya ya. Dan beliau tahu bahwa mamanya sepertinya jatuh ke alam penderitaan. Oleh karena itu, beliau menjual semua aset keluarganya ya dan mempersembahkannya kepada Buddha di masa saat itu ya. Lalu tiba-tiba dari suara langit ada suara yang menyuruh wanita Brahmana ini untuk merenungkan nama Buddha tersebut. Lalu Buddha tersebut akan membawa wanita Brahmana itu ke tempat ibunya berada ya. Nah, oleh karena itu wanita Brahmana ini pulang ke rumah dan konsentrasi dan fokus pada nama Buddha itu dalam pikiran. Dan tiba-tiba setelah satu malam fokus kepada Buddha itu, tiba-tiba rohnya ya atau batinnya dibawa Buddha tersebut ke alam neraka di mana mamanya berada ya. Wah, berarti mamanya jatuh ke alam neraka ya. Neraka Avici. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mempelajari sutra ini ya untuk mengetahui lebih lanjut ceritanya. Sebelum kita mulai, mari kita melantunkan Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Mari kita bersikap anjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Namo Satanto Sucetoye Arahati Sanmiao Sanputosye. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggu, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Mari kita membaca Mandarinnya dulu ya. Bahasa Mandarinnya dulu, kemudian kita lanjut dengan bahasa Indonesia. Tangan tetap beranjali saat membaca. 无毒大岳此是大铁为山，西面第一重海。Raja Hantu tanpa racun menjawab, ini adalah gunung besi besar. Di sisi barat laut terdapat lautan pertama. Ya. Ada Raja Hantu tanpa racun yang menjawab,
ini adalah gunung besi besar ya, yaitu Utu. Utu itu adalah tanpa racun, raja hantu tanpa racun. Ya. Oke, next. 圣女问曰：“我闻铁为之内，地狱在中，是事实不？” Sang wanita suci bertanya, "Aku pernah mendengar bahwa di dalam gunung besi itu terdapat neraka di tengahnya. Apakah itu benar?" Nah, sang wanita suci ini siapa? Ini adalah wanita Brahmana ya, yaitu Bodhisattva Sitigarbha di masa lampaunya, ya, sebelum tercerahkan. Beliau berada di alam neraka. Ya, ya. 无独答曰："实有地狱。"圣女问曰："我今云何得到寓所？" Tanpa racun menjawab, ya, tanpa racun adalah raja hantu. Memang benar ada neraka. Sang wanita suci bertanya, "Bagaimana aku sekarang dapat sampai ke tempat neraka itu?" Nah, jadi wanita Brahmana itu bertanya kepada raja hantu itu ya, "Bagaimana saya kok bisa sampai ke tempat neraka?" Ya. Nah, next slide ya. Nah, ini. 圣女问曰："我今云何得到寓所？" Ini itu ya, sama dengan sebelumnya. Saya salah copy ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa langsung baca baris berikutnya ini. 无独答曰："若非微神，急需业力。" Sang wanita baris yang kedua, tanpa racun menjawab, "Jika bukan karena kekuatan spiritual yang agung, maka harus dikarenakan kekuatan karma ya, yang dikarenakan." Jadi wanita Brahmana ini bertanya, bagaimana kok dia bisa eh, ke neraka ya. Nah, kemudian Raja Hantu tanpa racun menjawab, "Jika bukan karena kekuatan spiritual yang agung, yang besar, maka harus karena kekuatan karma." Ya, jadi di sini kita mempelajari bahwa ada dua macam orang yang bisa pergi ke neraka. Yang satu adalah yang memiliki kekuatan spiritual yang besar, yaitu Buddha, Bodhisattva, Rahat, Pratyeka Buddha ya. Mereka punya kekuatan spiritual yang besar untuk menyelamatkan makhluk hidup yang berada di alam neraka. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah harus karena kekuatan karma, yaitu seseorang yang di kehidupan sebelumnya mereka melakukan banyak perbuatan tidak baik sehingga mereka jatuh ke alam neraka. Ya, oke. Jadi ada dua macam orang yang bisa ke neraka. Kita next slide ya. 非此二世终不能到。圣女又问："此水何源？而乃永废？" Nah, tanpa kedua hal ini sama sekali tidak mungkin mencapainya. Ini itu ya, raja itu poisonless, tanpa racun, raja hantu tanpa racun yang menjawab ya. Tanpa kedua hal ini eh, tidak ada orang yang bisa mencapai alam neraka ya. Oke. Kemudian sang wanita suci kembali bertanya, "Apa sebabnya air ini mendidih dan bergolak?" 多诸罪人及以恶受，无独答曰："此是阎浮提造恶众生." Kemudian wanita suci itu yaitu wanita Brahmana ini, dia kembali bertanya,
dipenuhi banyak orang berdosa serta binatang buas yang jahat ya. Kalau kita lihat slide sebelumnya, wanita suci itu bertanya kan apa sebabnya air ini mendidih dan bergolak dan dipenuhi banyak orang berdosa serta binatang buas yang jahat. Nah, tanpa racun menjawab, ini berasal dari makhluk-makhluk di Jambut Vipa yang berbuat jahat ya. Apa itu Jambut Vipa? Jambut Vipa adalah bumi kita sekarang ya. Nah, kita berada di namanya Jambudvipa ya. Ini bumi kita. Oke. Bahasa Mandarinnya ini Yen Futi. Ya. Oke, next slide. 新死之者，经49日后，无人祭祀，为做功德，就把苦难ya. Kemudian tanpa racun, Raja Hantu tanpa racun berkata kembali ya, mereka yang baru saja meninggal setelah melewati 49 hari, tiada keturunan yang melakukan jasa kebajikan, berbuat jasa kebaikan guna menyelamatkan mereka dari penderitaan, ya. Nah, jadi dari sini kita juga mempelajari bahwa kalau kita ada keluarga, anggota keluarga yang baru saja meninggal, kita hendaknya selama 49 hari awalnya ya, kita hendaknya berbuat banyak kebaikan ya. Sebenarnya bukan hanya 49 hari doang. Meskipun telah melewati 49 hari pun juga tetap harus melakukan kebaikan. Dan jangan lupa kita harus melimpahkan jasanya ya. Nah ini dia. Tiada keturunan yang melakukan jasa kebaikan, berbuat jasa kebaikan untuk menyelamatkan mereka dari penderitaannya. Nah, waktu itu saya mau sharing sedikit ya. Di tahun 2022. Sekarang kan tahun 2025, berarti 3 tahun yang lalu. Waktu itu papa saya meninggal. Selama 49 hari, saya banyak berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Contohnya, saya dulu donor darah aferesis, atau donor darah trombosit. Itu bisa dilakukan 2 minggu sekali ya. Ya, itu di Rumah Sakit Kanker Darmais atau di RSCM. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendonor darah trombosit itu bisa dilakukan di sana ya. RSCM atau RSKD, Kanker Darmais. Itu bisa 2 minggu sekali. Kemudian saya juga melakukan kebaikan lainnya lah yang kecil-kecil ya. Nah, lalu saya melimpahkan jasa kebaikannya kepada papa saya. Gimana caranya melimpahkan jasa kebaikan? Tidaklah sulit ya. Kita cukup mengatakan begini. Semoga setelah saya donor darah ya atau berbuat baik yang lainnya, saya bilang di depan Buddha, saya bilang semoga jasa kebaikan yang saya lakukan hari ini dapat dilimpahkan kepada papa saya, ya. Lalu nama papa saya gitu. Semoga papa saya bisa terlahir di alam baik, alam bahagia, dan bebas dari penderitaan. Dan juga semoga jasa kebaikan yang saya lakukan dapat dilimpahkan kepada seluruh makhluk hidup. Semoga mereka hidup bahagia, bebas dari penderitaan. Seperti itu saya waktu itu ya. Nah, apakah boleh melakukan kebaikan dan melimpahkan jasa setelah 49 hari? Jawabannya adalah tentu boleh ya. Dan itu sangat-sangat direkomendasikan. Kalau kita melakukannya, keluarga kita sangat berjodoh dengan kita di masa mendatang ya. Gitu. Ya. Jadi bisa sangat direkomendasikan Bapak Ibu untuk tetap melakukan kebaikan meskipun telah melewati 49 hari. Oke, kita next slide ya. 生时已有无善因，当剧本业所感地狱，自然先渡此海，海东10万由旬。
Ketika masih hidup pun tiada kebajikan yang ditanam, maka sesuai dengan karma asalnya, mereka harus menerima neraka yang sepadan. Secara alami, mereka terlebih dahulu menyeberangi lautan ini. Di sebelah timur laut ini sejauh 100.000 yojana. Ya, jadi orang yang lahir atau jatuh ke alam neraka karena ketika mereka masih hidup, mereka tidak melakukan kebaikan, mereka tidak menanam kebajikan ya. Ya, dan bukan hanya itu, mereka pun juga melakukan banyak kejahatan gitu ya. Maka sesuai dengan karma mereka, mereka harus menerima ganjarannya ya. Buah ya, buah karma yang mereka tanam. Maka mereka jatuh ke alam neraka. Gitu ya. Oke, next ya. 又有一海，其苦备辞，彼海之东；又有一海，其苦复备。Ada lagi sebuah lautan yang penderitanya 2 kali lipat dari lautan ini. Ada lagi satu lautan dan penderitaannya kembali berlipat ganda. Ya, jadi banyak sekali neraka ya, tergantung pada kondisi seseorang, tergantung karma mereka ya. Jika karma mereka sangat 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 berat sekali, mereka tentu menerima ganjarannya apa yang telah mereka lakukan gitu ya. Nah, kita harus menolong mereka gitu. Kalau kita berbuat kebaikan, kita juga bisa melimpahkan jasa untuk kepada makhluk hidup yang berada di alam neraka gitu ya. Supaya penderitaan mereka bisa teringankan lah gitu ya. Oke, next slide ya. 三业恶因之所招感，共号业海，其处是也。Ketiga jenis karma jahat menjadi sebab yang menarik balasan ini. Dan semuanya disebut sebagai lautan karma. Tempat inilah yang dimaksud. Gitu ya. Oke. Oke, next ya. 圣女又问鬼王无毒曰：“地狱何在？”无毒答曰：“山海之内是大地狱。” Sang wanita suci kembali bertanya kepada kepada raja hantu tanpa racun, di manakah letak neraka itu? Ya, tanpa racun menjawab, di dalam 3 lautan itu terdapat neraka besar. Ya, oke, kita next. 其数百千，各个差别。所谓大者，具有18，次有500，苦毒无量。Jumlahnya ratusan ribu, masing-masing berbeda satu sama lain. Ya, coba kita ke slide sebelumnya ya. Si wanita suci ya, sang wanita suci bertanya kepada raja hantu tanpa racun, di manakah letak neraka itu? Nah, kemudian tanpa racun menjawab, tanpa racun itu adalah raja hantu ya. Meskipun beliau adalah hantu dan raja lagi, raja hantu, sebenarnya sesungguhnya beliau adalah bodhisattva yang huasen, yang bertransformasi menjadi raja hantu di alam neraka itu ya. Oke. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang baik, mereka bukan penyiksa. Mereka adalah bodhisattva yang menjelma sebagai raja hantu untuk menolong makhluk hidup di dalam neraka. Ya, gitu. Ya. Oke, next ya. Nah, kemudian raja hantu itu tanpa racun kembali nih menjawab jumlahnya ratusan ribu.
Ya, neraka itu ada banyak sekali, ada ratusan ribu, masing-masing berbeda satu sama lain. Yang disebut neraka besar ada 18. Wah, neraka besar ini itu sangat-sangat besar itu. Pasti karmanya sangat berat sekali ya. Seseorang yang terjatuh ke alam neraka besar itu yang cukup besar karmanya, karma buruknya. Ada 18. Di bawahnya ada 500 neraka lainnya dengan penderitaan yang tak terhitung ya. Oke, kita next ya. 次有千百，亦无量苦。圣女又问大鬼王曰：“我母死来未久。” Dan di bawahnya lagi ada ribuan dan ratusan neraka kecil yang juga memiliki penderitaan tanpa batas. Ya. Jadi banyak sekali neraka ya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, sang wanita suci, wanita Brahmana ini, kembali bertanya kepada Raja Hantu Agung, ibuku meninggal belum lama ini. Ops, udah selesai ya. Mari kita melimpahkan jasa dulu, Bapak Ibu. Nah, kita akan membaca bahasa Indonesianya ya. Bapak Ibu bisa melimpahkan jasa kepada orang lain, kepada anggota keluarga, ya. Semoga mereka bisa sehat. Mari kita mulai. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha. Di atas membalas 4 budi besar, di bawah menolong yang menderita di 3 alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta sampai akhir hayat ini. Kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Namo Amitovo. Oke, sekarang kita akan memberikan penghormatan dulu kepada Buddha ya sebanyak 3 kali. Sebentar ya. Nah, mari kita memberikan penghormatan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Amitofo. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah datang mendengarkan. Semoga Bapak Ibu sehat, penuh berkah dan penuh kebijaksanaan. Amitofo. Kan